Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga masih dapat hadir secara bersama dalam seminar nasional Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada hari ini. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan presentasi secara oral untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Nandung beserta kami selaku dosen pembimbing dan penguji. Adapun penelitian yang dilakukan adalah uji isolat bakteri Azotobacter asal kebun lidah buaya dengan pupuk urea terhadap serapan nitrogen pada tanaman kedelai Glycine Max L. Sebagaimana tema yang disajikan atau dipilih oleh panitia seminar nasional, di mana pembangunan pertanian dan perikanan terpadu berkelanjutan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kali ini penelitian ini terkait dengan usaha-usaha budidaya pertanian di lahan gambut, karena kami dari Kalimantan Barat ini juga memiliki potensi lahan gambut yang cukup luas untuk dikembangkan. Di mana dikatakan di sini bahwa tanah gambut unsur hara yang terkandung di dalamnya sebagian dalam bentuk terikat atau tidak sedia untuk diserap tanaman. Salah satunya misalnya unsur hara N, merupakan unsur esensial padahal. Nah, di satu sisi sejak lama dikenal adanya bakteri Azotobacter yang punya kemampuan mengikat N di udara dan mengubah menjadi nitrat yang kemudian dapat digunakan oleh tanaman. Dengan demikian, kali ini penelitiannya ini kalau disebut itu terkait dengan makhluk halus, jadi yang kecil-kecil semuanya. Adapun tujuannya adalah pengaruh bakteri N ini terhadap serapan unsur nitrogen, lalu pengaruh juga pupuk urea, jadi tetap kita berikan untuk mengantisipasi sekiranya bakteri yang kita introdusir itu tidak berhasil. Lalu kita coba lihat juga interaksinya antara bakteri dengan pupuk N itu sendiri. Pelaksanaan penelitian ini rumit, makanya biasanya mahasiswa putri yang lebih senang mengerjakan seperti ini. Kalau yang laki-laki atau yang cowok lebih suka ke arah yang bukan yang halus-halus seperti ini. Yang pertama memerlukan ketelitian sekali, yaitu terkait dengan bakteri Azotobacter. Ini mulai dari mengambil sampel dari tanah itu, terus melakukan isolasi, lalu inkubasi isolat bakterinya sampai didapatkan bakterinya itu sendiri. Lalu masuk ke tahapan kedua, uji penanaman. Uji penanaman mulai dari menyiapkan medianya sendiri, lalu memberikan pupuk dasar urea ini tadi, lalu menginokulasi bakteri tadi sesuai dengan perlakuan, lalu mulai menanam benih, lalu memeliharanya. Dan terakhir, penelitian ini akan melakukan analisis tanah di akhirnya dan analisis tanaman terkait pertumbuhan secara vegetatif. Hasil penelitian ini menarik. Ini ada beberapa tabel hasil penelitian yang bisa kami tampilkan. Misalnya yang ini yang warna hijau ini reaksi pH tanah terhadap beberapa perlakuan yang diberikan. Jadi pH itu malah semakin menurun dengan ditambahkan pupuk N. Mungkin sebagaimana beberapa literatur mengatakan bahwa pupuk urea juga berpengaruh terhadap penurunan pH.
Jadi ini masih bisa kita lakukan pembahasan. Yang kedua misalnya kondisi N total dengan perlakuan. Ini bervariasi sekali. Bahkan di tempat di mana diberikan pupuk N dan azotobakter itu pada perlakuan U1 dan U2 itu malah rendah. Tapi begitu kadar N-nya ditinggikan, dia akan nampak sekali terjadi peningkatan. Karena ini tadi penetapan dosis kan kita coba-coba saja. Lalu hubungan populasi dengan yang satu lagi ini kadar nitrogen. Kadar nitrogen ini hampir sama, jadi tidak nampak perbedaannya. Kalau yang populasi biasa hampir sama dengan yang tadi N total, rendah itu pada perlakuan pemberian pupuk paling rendah dosisnya. Nah, ini yang berikutnya yaitu serapan nitrogen. Nah, serapan nitrogen ini kaitan dengan analisis tanaman. Dapat dilihat bahwa terjadi penyerapan nitrogen yang paling efektif malah itu dikontrol. Nah, sedangkan yang di perlakuan mulai dari U1 pada A0 tanpa pemberian azotobakter ini terjadi penurunan serapan nitrogen. Apakah tadi ada hubungannya dengan kondisi ketersediaan yang total? Itu juga menjadi pembahasan yang menarik. Kalau pertumbuhan tinggi tanaman seperti biasa, pertama-tama pada minggu pertama pertumbuhan sangat signifikan penambahannya. Lalu pada minggu kedua tidak terlalu banyak penambahan, antara sekitar 15 jadi 25, terus sampai ke minggu kelima. Minggu kelima bahkan untuk perlakuan yang U2 itu hampir sama dengan pada minggu keempat. Yang berikutnya yaitu berat kering. Nah, berat kering ini malah menonjol pada tanpa pemberian urea. Jadi efektif sekali mungkin kerja dari azotobakter ini, sehingga terjadi peningkatan berat tanaman yang sangat baik. Lalu yang terakhir berat kering akar. Jadi tadi tanaman, sekarang ini akarnya. Kita juga coba timbang. Ini hampir sama fluktuasinya, bisa dilihat pada U3 A0 itu cukup tinggi, hampir sama dengan U2 dengan A1. Jadi masih banyak kajian-kajian yang berikutnya yang akan dilanjutkan oleh adik-adik kelas dari saudara Nandung ini untuk melihat seefektif mungkin pemberian azotobakter dengan urea sendiri. Karena di satu sisi azotobakter bisa mengikat N dari udara, satu sisi kita masih supply lagi dalam bentuk pupuk. Nah, ini yang menarik. Kita mau lihat apakah jadi bertolak belakang seperti tadi ketersediaan N total, atau malah dilihat dari sisi serapan pada tanaman maupun pada akar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga masih ada manfaatnya untuk memicu, memancing peneliti-peneliti berikutnya terkait pemanfaatan potensi lokal ya, potensi lokal. Jadi azotobakter ini memang sudah ada. Yang tadi ini penelitian Nandung ini mengambil dari asalnya kebun lidah buaya. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.